Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan membahas tentang mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Setiap teks memiliki struktur tertentu. Demikian pula teks eksposisi memiliki struktur yang berbeda dengan teks lainnya. Untuk mengetahui struktur teks eksposisi, silakan antum baca kembali teks eksposisi mengapa kita harus merayakan Hari Ibu di sini ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya muallim sudah suruh baca, semoga antum sudah baca. Dan kemudian ada juga teks eksposisi manfaat membaca. Kemudian bandingkan struktur kedua teks eksposisi tersebut. Silakan antum baca terlebih dahulu dengan cara di pause video ini. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Ini ya, ini juga dibaca. Baik, kita akan melanjutkan. Setelah antum membaca kedua teks eksposisi tersebut, sudahkah antum memahami struktur teks eksposisi? Nah, teks eksposisi di atas berbeda ya, yaitu terdiri dari dua teks eksposisi, dua jenis. Yang pertama adalah teks analitik dan teks hortatik. Teks eksposisi mengapa kita harus merayakan Hari Ibu termasuk jenis teks analitik, dan teks eksposisi manfaat membaca berjenis teks eksposisi hortatorik. Baik, kita coba membedah lebih dalam apa itu teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi analitik merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu mengungkapkan tesis atau pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen-argumen, dan mengungkapkan simpulan, reiterasi atau penegasan ulang. Silahkan antum catat yang muallim membacakan barusan ya, mulai dari sini hingga sini ya, yaitu definisi dari teks eksposisi analitik. Sebagai tugasnya antum catat itu. Nanti akan muallim tandai lagi mana yang harus antum catat sebagai tugas untuk pertemuan kali ini. Pernyataan pendapat atau kalimat tesis dalam teks eksposisi mengapa kita harus merayakan Hari Ibu adalah Ibu adalah segalanya bagi kita ketika kita masih bayi. Kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan atau argumen-argumen dari kalimat tesis tersebut. Argumentasi dalam teks tersebut adalah yang pertama, kita berterima kasih kepada Ibu atas semua yang telah ia lakukan. Yang kedua, kita perlu meminta maaf atas segala kesalahan kita, baik disadari maupun yang tidak disadari. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu mensyukuri karena telah memiliki ibu. Tahap terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Pada bagian ini diungkapkan kembali pendapat penulis agar lebih jelas lagi. Penegasan ulang dalam teks tersebut adalah dari fakta tersebut. Anak-anak diharapkan untuk menghormati dan menghargai orang tua, terutama ibu. Selanjutnya adalah jenis teks eksposisi hortatorik. Merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan memengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu menggunakan tesis atau pertanyaan pendapat, pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen, dan mengungkapkan rekomendasi atau anjuran sebagaimana seharusnya atau tidak seharusnya. Baik, itu adalah paragraf yang harus antum
catat ya, mulai dari sini sampai ini ya, yaitu tentang definisi dari teks eksposisi hortatorik. Selanjutnya adalah kita akan membedah lebih dalam tentang teks eksposisi hortatorik. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi, manfaat membaca adalah membuka jendela dunia, sedangkan argumentasinya adalah membaca dapat memberikan pengetahuan tentang banyak hal di dunia ini. Argumentasi yang kedua adalah kita akan mengetahui banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di dunia. Bagian rekomendasi teks tersebut adalah yang pertama, tentukan jenis bacaan yang Anda sukai. Yang kedua, cobalah berbagai jenis buku dengan tema dan cerita yang berbeda. Yang ketiga, pergilah ke perpustakaan setempat. Dan yang keempat, ciptakanlah lingkungan membaca yang baik. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini yang dapat kita bahas ya, yaitu mengenai identifikasi struktur teks eksposisi. Semoga yang singkat ini dapat membuka wawasan antum dan memberikan ilmu atau pengetahuan tentang struktur dari teks eksposisi. Tadi sudah mualim tandai mana yang harus antum catat sebagai tugasnya, yaitu yang pertama adalah paragraf yang ini, dan yang kedua adalah paragraf yang ini. Sampai sini ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan yang mualim berikan pada video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.